Mulan. Menurut cerita nenek moyang, pada sekitar tahun 500-400 sebelum Masehi, di daratan Tiongkok lahir seorang anak perempuan dalam keluarga Hu yang diberi nama Mulan. Pada masa Mulan dibesarkan adalah masa-masa suram bagi negeri Tiongkok. Saat itu, terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti-dinasti besar untuk memperluas wilayah-wilayah mereka. Suku-suku nomaden utara di daratan selatan Tiongkok kerap kali merampok dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka, tak terkecuali perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, Kaisar membentuk prajurit-prajurit dari seluruh negeri untuk meredakan permusuhan di perbatasan utara dan selatan. Sejak kecil, Mulan telah mempelajari banyak hal. Selain belajar menenun dan menjahit dari ibunya, Mulan juga berlatih seni bela diri, menunggang kuda, dan memanah dari ayahnya. Dan di waktu luang, Mulan gemar membaca gulungan-gulungan kertas milik sang ayah yang berisi strategi perang. Karena ayah Mulan adalah prajurit kerajaan. Pada suatu hari, Kaisar mengeluarkan perintah kenegaraan yang berbunyi, setiap keluarga di Tiongkok wajib mengirim salah satu dari wakil keluarganya yang laki-laki untuk ikut berperang membela negara. Dalam keluarga Mulan, anggota keluarga laki-laki hanya ayah dan adiknya. Ayah Mulan tidak mungkin melaksanakan perintah Kaisar untuk berperang karena sebelah kakinya lumpuh. Berjalan saja sulit, apalagi harus berlari sambil memikul senjata. Sedangkan adik laki-laki Mulan masih sangat muda untuk menjadi prajurit karena usianya baru menginjak 8 tahun. Ketika makan malam bersama, ayah Mulan berkata, "Besok pagi-pagi sekali, aku akan mendaftarkan diri pada Jenderal Li Shang." Ibu dan adik Mulan hanya terdiam mendengar ucapan sang ayah. Tapi Mulan memberanikan diri untuk berbicara. Jika ayah pergi ke medan perang, ayah malah menyusahkan orang lain. Ayah Mulan menjawab, "Lebih baik mati di medan perang daripada menanggung malu." "Ayah, tapi itu tidak ada gunanya. Masih banyak pemuda-pemuda Tiongkok yang akan berjuang untuk Kaisar. Aku yakin Kaisar akan mengerti kondisi ayah," bujuk Mulan sembari mengambil gulungan surat perintah kerajaan dari tangan ayahnya. "Jangan menggurui ayah. Apa yang telah kuputuskan akan kulaksanakan." Ayah Mulan bangkit dari kursi makannya dan merebut kembali gulungan surat itu dari tangan Mulan. Air mata mengalir di pipi ibu Mulan. Dia tahu bahwa suaminya adalah seorang prajurit yang sangat mencintai tanah Tiongkok. Jadi mustahil bisa membujuk suaminya untuk membatalkan niatnya. Mulan mengerti perasaan ibunya. Semalaman, Mulan termenung di dalam kamar dan menatap wajahnya di cermin.
Lalu, ia bangkit dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak perlu takut untuk melakukan hal yang benar." Ketika semua orang masih tidur, Mulan mengendap-endap ke kamar orang tuanya untuk mengambil baju perang sang ayah yang tersimpan di dalam lemari. Dengan tekad membara, ia mengenakan baju zirah berbahan logam itu, mengunci rambutnya, dan membawa surat perintah kerajaan. Sebelum pergi, Mulan menulis sebuah pesan pada secari kertas yang isinya, "Ayah dan ibu, doakan keselamatan putrimu." Dan Mulan pun memacu kudanya menuju pemukiman prajurit untuk menemui Jenderal Li Xiang. Sesampainya di sana, Mulan mendaftarkan diri untuk bergabung dengan pasukan kerajaan. Jenderal Li Xiang menatapnya tajam sambil berkata, "Dari data kependudukan, tidak ada anak laki-laki seusiamu dalam keluarga Hu. Siapa namamu?" "Nama saya Hu Mulan, Jenderal. Saya adalah anak tertua dalam keluarga Hu. Selama ini, saya berada di luar Tiongkok dan kembali kemari mewakili keluarga saya untuk melayani kaisar," jawab Mulan sedikit gugup, karena ia harus merubah suaranya agar terdengar lebih berat. Mulai hari ini, Mulan harus membiasakan diri hidup di lingkungan laki-laki dan menjadi salah satu dari mereka. Kalau begitu, selamat bergabung dalam pasukan kerajaan Humulan. Aku berharap kau bisa memberikan yang terbaik untuk kaisar, jawab Jenderal Li Xiang. Dengan segenap hati jenderal, agar identitas aslinya tidak terbongkar, Mulan harus sangat berhati-hati dalam setiap tindak tanduknya. Pada siang hari, ia tidak pernah berpisah sekalipun dari pasukannya, dan pada malam hari, ia tidur menggunakan pakaian lengkap. Mulan berlatih perang dengan kedisiplinan tinggi dan menghapus semua sifat femininnya. Penyamaran Mulan sangat sempurna hingga tidak ada seorang pun yang curiga dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Selama bertahun-tahun mengabdi pada negara, Mulan banyak menerima penghargaan, dan setelah perang berakhir, kaisar memanggilnya. "Hu Mulan, aku akan memberikan jabatan apapun yang kau inginkan." Jenderal Li Xiang berkata bahwa kau pantas mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan. Mulan membungkuk hormat dan menjawab, "Kebaikan hati yang mulia sungguh tak ternilai, tapi hamba tidak pantas menerima imbalan setinggi itu." "Jangan merendah, katakan padaku, apa yang memberatkan hatimu?" desak kaisar. Mulan terdiam sejenak. "Satu hal yang selalu hamba inginkan adalah berkumpul kembali dengan keluarga hamba, Yang Mulia," jawabnya jujur. Kaisar tidak dapat menolak permintaan seorang bunga bangsa. Beliau memerintahkan utusan kerajaan untuk mengantar Mulan kembali ke kampung halaman. Kaisar juga menghadiahi Mulan seekor kuda terbaik dan sebuah pedang emas sebagai lambang pengabdian tertinggi. Orang tua Mulan
sangat gembira ketika mengetahui putri mereka akan kembali. Adik laki-laki Mulan telah mempersiapkan sebuah pesta besar untuk menyambut dan menghormati kakaknya itu. Rombongan kerajaan berhenti di depan pintu rumah keluarga Hu. Ayah, ibu, dan adik Mulan memberi hormat pada seorang prajurit berbadan tegap yang turun. Mereka bertiga tidak mengenali kalau prajurit gagah itu adalah Mulan. "Ayah, ibu, aku pulang," kata Mulan sambil bersimpu di bawah kaki orang tuanya. Ayah Mulan menganggap ucapan prajurit itu tidak sungguh-sungguh. Tapi ketika ia melihat baju zirah yang dipakai Mulan, keraguannya pun hilang. "Mulan anakku," kata ayahnya sembari berlutut memeluk sang prajurit. Ibu dan adiknya juga turut memeluk Mulan sambil berurai air mata. Mereka sangat bahagia karena akhirnya bisa berkumpul kembali. Setelah Mulan membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan gaun milik ibunya, giliran pasukan pengawalnya yang tercengang bukan kepalang. Siapa sangka kalau prajurit tak tergoyahkan yang selama ini berjuang bertahun-tahun bersama mereka adalah seorang perempuan. Kabar tentang seorang prajurit wanita pemberani tersiar sampai ke seluruh pelosok negeri Tiongkok. Nama Hu Mulan adalah sebuah nama yang harum pada masa itu, bahkan sampai sekarang.